Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat. Shalom bagi kita semua. Shalom yang di lantai 1 dan kita yang di ruangan ini. Terpujilah Tuhan Allah yang baik. Dia yang layak dipuji, Dia yang layak disembah. Dialah Tuhan kita, Raja segala raja yang patut disembah. Mari umat Tuhan, berilah hidupmu untuk memuji Tuhan. Kami memuji Engkau ya Bapa. Syukur bagi Tuhan. Masuk hadirat-Mu Tuhan, bebaskan aku dosa. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, kami rasakan kedamaian. Rasakan kedamaian di hadapan hadirat Tuhan. Ku lempar ke Yesus ku sembah, Yesus ku sembah. Kami bersyukur kedamaian daripada Engkau ya Allah. Sembah
Berhiaskan kekudusan di hadapanmu. di hadapan hadiratmu Tuhan. Ku rasakan kedamaian. Rasakan kedamaian hadapan hadiratmu Tuhan. Ku nampak keagungan Yesus, Yesus, ku sembahkan sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah Yesus. Ku sembahkan sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah Yesus. Ku sembahkan sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah Yesus. kami menyembah Engkau ya Bapa. Engkau layak disembah. Tuhan kami. Kami sujud menyembah Engkau. Inilah keinginan kami Tuhan. Dalam hidupku hanya untuk menyembah Yesus. Yesus, ku sembahkan sujud di hadapan-Mu.
ucapan syukur kami. Kami datang menyembah, memuji Engkau. Yesus ku sembah, ku sembah. Pujilah Dia, Dia Tuhan kita, Dia Raja kita. Terima kasih Bapa. Jiwa kami menyembah, kami bersyukur, kami menyembahkan Yesus kekasih kami. Yesus ku agungkan. Glory bagimu Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Terpuji Engkau. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekarang menyanyikan sekali lagi referen Dia. Yesus ku sembah Engkau. Nanti saudara-saudara kita dalam doa pembukaan. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk Terpujilah Tuhan, Raja di atas segala raja. Karena kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami pada pagi hari ini. Kami datang Tuhan, hanya untuk menyembah-Mu, memuliakan-Mu. Sebab Engkau adalah Raja kami. Kami mengagungkan Engkau Tuhan, karena kebaikan-kebaikan-Mu yang telah Engkau nyatakan kepada kami. Kami bersyukur, kami boleh datang beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan menyatakan hadirat-Nya di tempat ini. Dan kami akan diberkati melalui ibadah ini. Kami akan dipulihkan melalui ibadah ini. Kami akan dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah kiranya ibadah kami ini menyenangkan hati Tuhan. Amin. Dan memuliakan Tuhan. Terima kasih. Kami tahbiskan ibadah kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, masih kuat sidang jemaat berdiri. Yang kuat silakan berdiri, yang tidak kuat tidak apa-apa silakan duduk juga. Shalom bagi kita semua. Shalom. Sukacita Tuhan melimpah dalam hidup kita. Amin. Dialah Raja kita, Dialah pemilik kehidupan. Sebab kita merasakan kasih-Nya di pagi hari yang indah ini. Maka terimalah sukacita surga. Dan biarlah hidupmu hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Oh, terima kasih Bapak. Dialah menjadi kekuatan bagi kita. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya, takutkan hujan yang bergelora. Haleluya, amin. Kau ada dalam hatiku, takkan kata semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau berserah bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Oh, terima kasih Tuhan. Sukacita surga melimpah dalam hidup kita. Setelah kita menyaksikan cinta
kasih Tuhan dalam hidup kita. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Inilah sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, lakukan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkanlah tersemangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau berserah bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau berserah bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Sukacita surga nyata bagi hidup kita. Penuhi setiap hidup kita. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Puji Tuhan. Silakan jemaat kembali duduk. Sebab Dialah satu-satunya dan hanya satu-satunya sumber dari segalanya. Amin. Bila kebenaran, kekuatan dalam hidup kita. Kau satu-satunya sumber dari segalanya. Kau benaran yang selalu ku pegang. Kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Sumber dari segalanya, sumber kedamaian, sumber pengharapan hanya dalam Dia. Mari pujilah Dia. Kau satu-satunya sumber dari segalanya. Kau benaran yang selalu ku pegang. Kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Kaulah alasan
tidak akan sama ketika kita percaya kepada Yesus. Amin. Amin. Mari kita bangkit berdiri lagi, kita memuji Tuhan. Setelah pujian ini persilakan bagi Bapak Ibu yang ingin bersaksi. Sebab dialah pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan kita. Dan dialah jalan kebenaran dalam hidup kita. Puji Tuhan. Pujilah dia. Dan biarlah hidupmu hanya menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Oh, kami bersyukur Tuhan. Kami bersuka cita Bapa. Cakrawala melangkah jagat raya, pencipta alam semesta. Oh, Engkau pemilik kehidupan ini Tuhan. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, jalan kebenaran. Kau rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Angkat tanganmu memuji Tuhan. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, melebur dikatakan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Haleluya. Yang berkuasa atas hidup kita, menyelamatkan hidup kita. Maka segala belenggu-belenggu dosa telah dipatahkan hanya dalam nama Yesus. Bersuka kita dalam memuji Tuhan. Lukis cakrawala, perangkat jagat raya, pencipta alam semesta. Kau pemilik hidup ini Bapa. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, jalan kebenaran. Kau rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, melenggu dipandangkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Berdoa dan bertanda, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Beri kemuliaan hanya untuk Tuhan. Dialah pemilik hidup kita. Dia telah menyelamatkan hidup kita. Persilakan sedang jemaat kembali duduk. Mari Bapak Ibu yang ingin bersaksi. Shalom. Shalom. Wah, kok lepas banget. Shalom. Saya ingin bersaksi, kejadian sudah lama karena kemarin kami mengikuti kelas kedua, itu pertobatan dari perjanjian murid Kristus. Setelah saya amati itu ada kata perjanjian ya. Jadi saya lagi mengikat janji sama Kristus ini. Saya lagi diingatkan tentang kebaikan Tuhan, tentang pertobatan. Mungkin saya juga lupa-lupa ingat saya pernah bersaksi atau enggak. Tapi saya ingin menyampaikan lagi bahwa
kapan saya bertobat ya? Saya dilahirkan di keluarga Kristen. Ya, kakek saya namanya malah Henry Maria ya kan. Jadi mereka itu dari orang penyembah berhala jadi Kristen pada zaman penjajahan Belanda. Jadi mereka sudah Kristen. Bahkan kakek saya dari mama saya itu seorang penatua gereja juga pada waktu itu. Jadi sudah turun-temurun. Jadi kami orang Kristen. Dan kita bertumbuh di keluarga Kristen ya. Kita harus ke gereja setiap hari Minggu ya. Kalau nggak ke gereja setiap hari Minggu, nggak dikasih uang jajan 1 minggu ya kan. Siapa yang mau kan? Jadi kita ke gereja. Saya termasuk aktif di gereja iya. Tapi saya nggak mengerti sebenarnya apa kekristenan itu. Sampai saya SMA juga saya nggak ngerti. Sampai saya lulus juga saya nggak ngerti. Saya aktif di gereja. Saya ikut paduan suara, saya aktif. Saya tergolong anak baik di rumah saya. Dari 7 orang bersaudara, saya termasuk anak baik. Saya termasuk anak yang nggak mau melawan orang tua saya dari antara kakak-kakak dan abang-abang saya. Sehingga papa saya sangat sayang sama saya. Tapi papa saya dan mama saya tidak tahu apa yang saya lakukan di luar sana. Dan saya juga bertumbuh di situ. Kekristenan yang saya anggap di situ waktu itu hanya gini. Saya hanya butuh Tuhan itu kalau saya butuh pertolongan, itu toh. Tuhan, saya mau ini, itu toh. Tapi saya tidak pernah merasakan Tuhan menolong. Saya tidak pernah merasakan terima kasih Tuhan tolong. Tidak pernah sekalipun saya berkata terima kasih Tuhan. Saya ingat sampai sekarang, enggak pernah. Dan kekristenan yang saya rasakan itu, saya tidak pernah diajarkan tentang mengasihi, enggak. Saya tidak pernah diajarkan mendoakan orang tua, enggak. Saya tidak pernah diajarkan mengampuni orang yang bersalah. Bahkan meminta ampun, enggak. Doa Bapak kami, setiap kami setelah ibadah itu, selalu itu. Mari kita berdiri, kita sama-sama mengucapkan doa Bapak kami. Setiap minggu, bahkan di sekolah. Tapi saya tidak tahu apa itu kekristenan. Sampai dengan seizin Tuhan, bahkan cita-cita saya saudara dalam kondisi itu aneh. Cita-cita ini 2. Bapak saya tanya, kau mau apa nak? 1, masuk Polwan. 2, saya masuk sekolah pendeta. Bapak saya bilang, dua-duanya berat, mahal. Pada waktu itu, sekolah pendeta itu mahal. Pada tahun 95, 94, masuk pendeta itu 5 juta saudara. Mahal banget kan? Sama juga masuk Polwan juga begitu. Bapak bilang gak bisa nak, kamu sekolah guru aja. Saya gak mau jadi guru. Saya lari ke Batam. Dengan cara apapun saya bilang saya merantau. Saya merantau ke Batam. 1 tahun saya senang. Gak ada yang nyuruh-nyuruh saya ke gereja. Saya bebas lah. Apalagi kalau hari Minggu, malam Minggu saya overtime, lembur. Jadi pulangnya Minggu pagi kan, ada alasan ngantuk kan, gak usah ke gereja. Pernah saya diajak teman saya, ayo ke gereja, ayo. Di gereja saya tidur, saya bilang nanti bangun nih kalau persembahan ya. Ya, tapi seringnya saya berupaya lembur Sabtu, supaya Minggu gak ke gereja. Itu saya lakukan, karena saya gak tahu itu kekristenan. Pergaulan saya termasuk, ya sembarang lah. Saya bukan orang yang baik, saya kasar orangnya. Bahkan kalau saya membenci seseorang, saya memaki-maki orang itu dan mendoakan sesuatu terjadi yang buruk sama orang itu. Itu saya lakukan. Kalau saya lagi sakit hati, yang saya lakukan adalah menyakiti diri saya, termasuk mungkin menyayat tangan saya. Pokoknya melukai diri saya, itu yang saya lakukan. Sampai suatu saat saya lagi pulang malam sambil sarapan, saya di depan TV. Biasa kan dulu di televisi TVRI kalau nggak salah ada siaran rohani ya pagi-pagi. Saya dengar berkhotbah. Saya tahu sih orang, tapi nggak usah saya buka pendetanya. Saya coba bilang, kalau ada Tuhan pendeta seperti orang ini yang mencari saya akan mau jadi orang Kristen seperti yang dia bilang. Itu saja doa saya dalam hati. Kalau ada orang pendeta yang mau mencari saya seperti orang ini, saya akan mau. Dan betul saudara, 1 minggu kemudian, memang nggak pendetanya, ada seorang teman saya juga yang sudah percaya Yesus, dia mencari saya dan membawa saya ke gereja itu. Gereja dengan nggak 2 kali ya, itu ruangan setengah dari inilah, setengah multimedia kali 2 itu. Nah, multimedia kali 2. Saya dibawa ke gereja itu
alasnya tanah itu becek gitu. Saya pikir ini gereja apa? Tapi dia bilang inilah gereja saya bertumbuh. Ini bukan gereja. Tapi dia tetap orang ini. Singkat cerita, gak tahu, saya percaya di doa dari gembala tersebut ya. Saya mulai tertarik. Satu hal yang membuat saya tertarik adalah ketika dia berkata, belajar mengampuni. Saya tidak pernah mendengar perkataan itu. Saya ditanamkan kebencian kepada abang ipar saya. Oleh karena suatu hal dia meninggalkan kakak ipar saya sampai 8 tahun dengan 3 anak. Yang masih kecil-kecil, bahkan ada yang baru lahir. Dia meninggalkan anak dan istrinya dan pergi ke tempat lain, bahkan kumpul-kebo. Dan kami ditanamkan kebencian yang luar biasa itu oleh orang tua kami. Makanya ketika saya mendengar firman Tuhan mengatakan, mengampuni, belajar mengampuni karena Tuhan juga mengampuni. Di saat itu itu titik balik saya bertobat. Saya berpikir, saya belum pernah dengar seperti ini. Saya belum pernah dengar orang mengatakan mengampuni. Saya tidak pernah dengar. Sampai umur saya 19 tahun, saya nggak pernah dengar itu. Dan saya belajar pada saat itu, belajar sampai saya minta tolong sama pendeta itu bimbing saya berdua untuk mengampuni kakak ipar saya, bahkan keluarga saya ya. Saya belajar mengampuni dan rasanya ketika kita belajar mengampuni itu sakit saudara. Bayangkan dendam yang sudah bertubi-tubi dalam hati kita itu dendam. Bahkan kalau Bapak Ibu Saudara tahu, saya pernah dengan abang saya yang di atas saya berencana membunuh papa saya. Karena papa saya ini sangat jahat sama abang saya menurut saya. Padahal abang saya yang jahat. Karena ketika abang saya melakukan kesalahan, dia akan dipukul dengan ikat pinggang tentara itu tanpa ampun. Sampai semua badannya luka. Dan rasa itu juga yang membuat sampai sekarang abang saya itu tidak mau percaya Yesus. Jadi kita pernah bersepakat. Saya sangat mengasihi abang saya ini. Kita bunuh saja bapak ini dengan cara kita. Itu pernah teringat dalam pikiran saya betapa jahatnya saya. Tapi di hadapan papa saya anak baik. Tapi hanya Tuhan yang tahu kan. Dan ketika saya belajar mengampuni, saya berdoa. Saya mendoakan papa saya telepon papa saya bilang, Pak, mari kita belajar mengampuni. Papa saya bilang, oh udah jadi pendeta kalau rupanya di situ ya. Enggak Pak, kita harus belajar mengampuni apapun yang terjadi. Dan saya hanya berkata itu, saya berdoa itu 2 minggu kemudian abang ipar saya itu kembali. Saya berkata, saya berpikir gini, betul-betul Tuhan, saya merasakan ada Tuhan. Selama hidup saya 19 tahun, saya tidak pernah berkata Tuhan ada, enggak. Hanya saya jalani hidup saya, rutinitas saya. Tapi ketika doa saya dijawab, itu doa saya yang pertama dijawab oleh Tuhan adalah abang ipar saya sudah 8 tahun dia balik. Dan walaupun bapak saya mengejar dengan parang, dia tetap balik. Dia bilang mati-mati di tangan papa aja. Dia tetap bertahan. Dan di situ saya yakin Tuhan menolong saya. Di situ saya mulai belajar. Sampai saya mengatakan saya mau dibaptis, saya dari Protestan. Saya mau dibaptis, saya mau tetap ingin setia seperti tadi, dikatakan pujian tadi. Ketika kita bilang saya percaya, enggak cukup. Saya harus bertobat. Meninggalkan hidup saya sama saya pemarah, saya pendendam. Saya harus meninggalkan itu. Saya mudah tersinggung, saya harus tinggalkan itu. Dan saya harus memulai dengan hidup yang baru. Itu tidak mudah. Tetapi kalau Tuhan menolong, ketika Tuhan menjamah kita, ketika kita berkata Tuhan ini aku, itu semua langsung hilang. Mudah kita melakukannya, sangat mudah kita melakukan. Itu yang saya rasakan. Saya dibaptis pada waktu itu dan saya mulai melayani Tuhan, belajar jujur. Walaupun konsekuensinya sangat tinggi. Ya, belajar jujur. Pertama yang saya harus ketika saya harus bekerja di perusahaan, belajar jujur itu konsekuensinya sangat berat. Saya akan dibenci semua tim saya, termasuk atasan saya. Tapi saya berkata, Tuhan mengajarkan saya belajar jujur, saya tidak peduli. Saya tetap belajar jujur dengan alasan yang tepat. Tapi Tuhan tidak membuat saya menjadi orang yang tidak berarti, enggak saudara. Saya berkata seperti tadi, Tuhan dalam pekerjaan saya sukses. Di dalam pekerjaan saya satu-satunya saya orang Indonesia yang langsung diangkat jadi leader. Pertama sekali saya harus di training ke Singapura. Bahkan banyak hal yang dijanjikan kepada saya. Saya disuruh lagi kuliah tapi dibayar full overtime.
saya dijanjikan ke Jepang. Semua itu dibuat Tuhan dengan sangat baik. Ketika saya mulai belajar juru di perusahaan, orang tidak percaya. Ya, jadi penyertaan Tuhan, mungkin Bapak mungkin masih ingat, setiap minggu, hampir setiap minggu kalau ada ruang kesaksian, saya pasti maju menyaksikan kebaikan Tuhan. Karena saya selalu merasakan kebaikan Tuhan dalam hidup saya. Jadi titik balik kita dipakai Tuhan, titik balik kita dimampukan Tuhan melakukan apapun juga itu adalah bertobat. Betul-betul bertobat. Kita tidak tahu, saya tidak tahu apa yang menjadi dosa yang masih kita simpan pribadi lepas pribadi semua ya. Bahkan kebencian yang kita tanam pun ternyata itu perlu kita buang. Dendam yang sudah kita tanam pun perlu kita buang. Betul, kalau kita memang mau diberkati Tuhan, dipakai Tuhan, tinggalkan semua dosa-dosa lama itu. Jadi tadi malam saya diingatkan Tuhan, makanya tempat dulu saya berkata, betul saya sebenarnya, saya tidak tahu kenapa Tuhan memanggil saya menjadi hambanya. Tapi banyak hal yang kalau ditulis buku begitu tebal sekali, banyak sekali kebaikan Tuhan yang saya rasakan. Hingga saat ini juga penyertaan Tuhan bagi kami. Terima kasih, itu kesaksian saya, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Puji Tuhan, bila kesaksian semakin memberkati kita dan semakin membuat hidup kita semakin lebih sungguh-sungguh mengikut Dia. Kita akan berikan persembahan yang pertama untuk mensupport para pelayan Tuhan di tempat ini. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, sungguh kami bersyukur atas kemurahan-Mu bagi hidup kami. Kasih-Mu, berkat-Mu yang terus ada dalam hidup kami. Sebentar kami mau belajar lagi untuk berikan yang terbaik. Biarlah Engkau yang memberkati kami semua. Terpujilah Tuhan dalam nama Yesus. Amin. Kita nyanyikan pujian kita, Pelukis Cakrawala. Datanglah dan bertata. Tutup persembahan, silakan. Jagat raya, penciptaan semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, Dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa kebangkitan pasti terjadi. Oh, datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa. Saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Tuhan memberkati kita semua. Biarlah juga sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang menolong kita. Dan pengorbanan Tuhan yang sempurna bagi kita. Yang menyelamatkan kita. Yang membebaskan kita dari belenggu dosa. Maka bawalah hidupmu. Persembahkanlah hidupmu. Yang terbaik untuk Tuhan. Dan saksikanlah cinta kasih Tuhan baik di lingkunganmu dimanapun engkau berada. Aku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu, pujian gunakan sembahku berikan bagimu Allah
kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darahnya yang menyelamatkan kita. Bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Melihat tata kemuliaan-Mu Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Sehari ini kita menyanyikan pujian secara pribadi. Oleh kuasa darah-Mu Ingatlah Kau telah ketika Dia tebus memanggil, dosaku. menebus hidup, Kekudusan memberikan surga jadi bagian.
Bukankah itu anugerah yang sangat besar? Bukankah itu tidak dijanjikan oleh dunia ini? Tapi Dia berikan bagi saya, bagi saudara. Terima kasih. Terima kasih. Sekarang kami telah menjadi ciptaan baru. Sekarang kami adalah warga kerajaan surga itu. Sekarang kami adalah anak-anak dari Engkau, Bapa. Ajari kami berpikir, bertindak, berperasaan seperti Engkau. Seperti selayaknya seorang Bapa kami yang sangat mengasihi hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Terima kasih Engkau sudah mengangkat kami menjadi anak-anak dalam kerajaan-Mu. Saatnya kami masih di bumi ini, tuntun dan bimbing kami senantiasa lewat firman-Mu, sehingga kasih kami, pengenalan kami, kesetiaan kami kepadamu semakin bertambah hari demi hari. Terima kasih Bapa, puji-pujian sudah kami naikkan untuk kemuliaan nama-Mu. Kami akan mendengarkan firman Tuhan yang akan membuat kami lebih mengasihi Tuhan, lebih dewasa rohani bersama dengan Engkau. Bapak Gembala yang menyampaikan firman Tuhan, Roh Kudus bekerja secara leluasa, menyampaikan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat hari Minggu, selamat pagi dan shalom untuk kita semuanya. Yang di lantai 1, shalom juga saudara-saudara yang mengikuti ibadah kami di Sidoarjo sini dengan fasilitas YouTube Primer. Salam sejahtera dan Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita bersama-sama akan melihat tentang kerajaan surga itu seperti apa ya. Banyak investasi bodong istilahnya ya. Banyak orang di penjara karena investasi, orang nyimpan uangnya, ngasih uangnya ke internet atau ditransfer gitu. Katanya akan dapat emas sekian gram, katanya Bitcoin atau uangnya akan semakin banyak dan semakin banyak. Hanya karena faktor percaya. Tidak ada emas yang dibeli, tapi orang sekarang simpan uangnya, katanya beli emas setengah gram, 2 gram dan sebagainya. Hanya faktor percaya. Sehingga orang yang kita kasih uang kita itu ternyata orang-orang yang tidak bisa dipercaya. Sehingga banyak uang yang dilarikan dan sekarang ini sedang banyak diadili orang-orang karena investasi bodong, karena makan uangnya orang, tidak bisa dipercaya. Nah pagi hari ini juga kita akan melihat bagaimana Tuhan telah berinvestasi. Investasi itu memberikan semua hartanya, memberikan semua yang dia punya untuk dunia ini, untuk manusia ini. Pertanyaannya adalah, apakah kita bisa dipercaya atau tidak? Saudara bisa dipercaya, amin? Halo? Kita bisa dipercaya oleh Tuhan, amin. Mari kita melihat hal yang ada di dalam kerajaan surga itu. Salah satunya adalah faktor percaya atau bisa dipercayakan. Kita membaca Matius pasal 25 ayat yang ke-14 sampai ayat 30. Matius pasal 25 ayat 14 sampai 30 cukup panjang.
karena ini merupakan sebuah kisah atau sebuah cerita, maka perlu kita baca secara lengkap. Kita baca ayat 14 sampai 15 bersaut-sautan. Saya baca 14, jemaat 15. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Setelah segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaanmu tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuan, 2 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuhan. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuhan. Saya salah baca ya? Ulang ya, kalau salah diulang. Kini datanglah juga yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ya. Ini, terimalah kepunyaan Tuhan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jika kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang. Saya ulang ya, saya sering lompat-lompat ya. Bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Sama dengan minggu yang lalu. Ada ratap, ada kertak gigi. Nah saudara, pada ayat-ayat di awal yang sudah kita baca, ayat 14. Hal kerajaan surga itu sama seperti seorang tuan yang bepergian dan mempercayakan hartanya kepada mereka.
Jadi kalau saudara membuat daftar, pengen tahu sih apa-apa saja yang ada di dalam surga, maka ini dibukakan rahasianya. Tuhan membukakan satu rahasia bahwa ternyata surga itu bukan sesuatu yang misteri, saudara. Saya ulang. Surga yang sedang kita menuju ke sana itu bukan sesuatu yang sedang terkunci di dalam sebuah kotak Pandora yang tidak bisa dilihat, yang tidak bisa dipahami. Dibuka rahasianya, ditebak rahasianya. Salah satunya yang kita ketahui adalah ternyata surga itu berbicara tentang percaya. Kamu bisa dipercaya atau tidak. Supaya kita tidak salah ya. Kan kita pada mau menuju surga semua ini. Firman Allah meluruskan dulu pada pagi hari ini. Diluruskan pada pagi hari ini. Surga itu bukan, waduh, wah indah sekali ya surga itu, ya ada bunga-bunganya. Surga itu luar biasa indahnya. Enggak. Jangan sampai kita kecelek nanti begitu kita sampai di surga, loh kok ternyata beda gitu ya. Nah Alkitab kita menjelaskan ternyata surga itu merupakan sebuah kerajaan. Hal kerajaan surga itu seumpama orang yang bepergian dan mempercayakan sesuatu. Disebut di sini talenta namanya kepada kita. Jadi surga itu sebagai sebuah kerajaan, saudara. Surga yang sedang kita tuju itu adalah satu tempat di mana suasananya adalah kerajaan. Kalau kerajaan maksudnya bagaimana, Pak? Salah satu yang ada di dalamnya adalah harta. Tapi harta yang dimaksud apa? Tentu bukan harta emas, permata, dan sebagainya. Tetapi harta rohani yang disebutkan di sini sebagai talenta. Ini kerajaan, supaya kita paham dulu. Oh surga itu ternyata sebuah kerajaan. Ada rajanya, ada raja-raja, ada orang-orang yang diperintah. Suatu saat hati saya rindu ingin berbicara tentang akhir zaman. Termasuk nanti bagaimana surga ini secara detail di jemaat kita ini setelah PMK selesai dulu. Berbicara tentang kerajaan, berbeda dengan kerajaan-kerajaan di dunia ini seperti di Inggris, saya kasih tahu kepada saudara. Di Inggris baru dalam 1 bulan lebih itu Perdana Menterinya 3. Gak sampai 2 bulan. Ya Perdana Menteri Boris Johnson digantikan oleh yang bernama teman saya ini tapi cewek, jauh rumahnya. Namanya Liz Truss. Dipanggilnya Liz. Baru 1 bulan 30 hari sekian menjadi Perdana Menteri, mengundurkan diri. Diganti sekarang oleh Rishi Sunak. Satu-satunya orang India, keturunan India, beragama Hindu yang menjadi Perdana Menteri di Inggris. Kenapa kok bisa dalam 2 bulan 3 Perdana Menteri ganti-ganti? Karena apa? Inggris lagi krisis. Di berita banyak sekali kita lihat minggu-minggu yang lewat, sampai anak-anak di sekolah pun gak bisa beli jajan, pura-pura makan makanan, ya pura-pura makan, karena sangat krisis gitu. Krisis pangan. Sehingga raja sampai hari ini juga belum dilantik, belum dimahkotai. Karena apa? Salah satunya adalah karena gejolak krisis yang luar biasa. Padahal taunya kita Inggris itu kan satu-satunya kerajaan dunia yang paling kaya. Seluruh kekayaan dunia ada di sana. Termasuk mahkotanya Ratu Elizabeth itu, konon berlian yang paling besar itu dari Afrika. Hasil penjajahannya mereka. Termasuk di Inggris pernah masuk mereka sekutu-sekutu itu. Harta-harta kerajaan yang ada di Indonesia khususnya bisa kita temukan di museum-museum Belanda. Negara-negara di seluruh dunia yang pernah mereka jajah, itulah yang membuat negara mereka menjadi kaya raya. Tapi hari ini, baru beberapa hari yang lalu, ganti Perdana Menteri, ganti Perdana Menteri, ganti Perdana Menteri. Karena apa? Investasi yang ada di dunia itu adalah investasi yang sangat-sangat fana dan bisa lenyap. Saudara perhatikan,
investasi, saya pakai kata investasi ya, mbah-mbah, investasi maksudnya orang nabung uangnya gitu. Orang nabung hartanya, nyelengi, dicelengi hartanya. Di sini dikatakan oleh Tuhan, investasinya Tuhan itu berbeda dengan uang-uang yang sedang dipakai di dunia. Tuhan menggunakan di sini itu adalah talenta. Tuhan sedang berinvestasi, Tuhan sedang menanamkan hartanya di bumi ini. Lewat siapa? Lewat kita semuanya. Harta yang bukan harta yang fana, tetapi harta yang kekal, yang coba digambarkan oleh penulis Injil Matius, dikatakan talenta. Apa itu Pak talenta? Talenta itu, saudara bisa lihat di Alkitabnya di kamus paling belakang. Apa sih talenta itu? Talenta itu adalah berat, kalau itu emas, ya emas, itu kira-kira kurang lebih 34 kilogram. Satu talenta itu sama dengan 34 kilogram. Kalau contohnya waktu itu talenta yang diberikan adalah 34 kilogram emas, saudara hitung. Tapi kalau talenta yang dimaksudkan itu adalah mata uang pada waktu itu, istilah yang dipakai oleh penulis Injil Matius, talenta yang dimaksud adalah mata uang, maka satu talenta itu sama dengan 6.000 dinar. 6.000 dinar itu berapa Pak? Saya kasih gambarannya. Gaji orang bekerja waktu itu satu hari adalah 1 dinar. Kalau dijadikan tahun Pak, kira-kira 6.000 dinar itu adalah gajinya orang 16,5 tahun. 16,5 tahun. Ini investasi yang sangat-sangat besar yang diberikan oleh Tuhan kepada kita dalam bentuk 5 talenta, 4 talenta, dan 2 talenta, dan 1 talenta. Kalau itu adalah mata uang, maka kita semuanya mendapatkan ratusan miliar, istilahnya sekarang ini ya. Untuk apa? Untuk diinvestasikan, untuk dipergunakan. Seluruh surga berinvestasi, menanamkan hartanya kepada siapa dipercayakan? Kepada 3 kelompok orang ini. Dipercayakan kepada siapa? Dipercayakan kepada kita, saudara. Dipercayakan kepada anak-anak Tuhan. Tapi Pak, saya kan tidak dikasih 1 talenta, ya 6.000 dinar, tidak ada kan Pak? Saudara perhatikan, talenta itu bisa juga dipahami sebagai talent. Apa itu talenta? Ayo anak-anak muda, lomba talenta, apa itu? Bakat. Itulah pemberian-pemberian dari Tuhan. Itulah gift. Itulah bakat-bakat yang diberikan oleh Tuhan. Itulah harta-harta yang kalian punya. Itulah kepintaran yang kita punya. Itulah usaha yang sekarang ini sedang kita miliki. Bahkan semua yang kita punya sekarang ini yang ada di dunia ini. Bahkan dunia ini pun miliknya Tuhan. Semuanya diserahkan kepada kita. Jadi ternyata ketika Tuhan mau mempercayakan hartanya kepada kita, artinya bahwa semua yang kita punya ini bukan milik kita. Bukan milik kita, ini adalah pemberian yang dititip oleh Tuhan. Lah kok bisa Pak Stephen? Iya, saudara pernah kredit motor? Apalagi sekarang ya, DP-nya 0. Langsung kita bisa dapat sepeda motor padahal gak pakai duit sekarang. Betul? Belum pernah coba ya? Coba aja. Tapi jangan nangis ya waktu nyicil ya. Tapi bisa saudara. Nanti lihat STNK-nya, namamu, betul, nama kita. Nama saya. Puji Tuhan. Iya, kamu yang punya motor itu. Iya, ini namanya. Tapi jangan main-main. Besok atau nanti motor itu bisa diambil oleh leasing atau pihak bank. Betul itu namamu, tapi itu punyaku, aku yang bayar itu, aku yang beli itu. Kamu ku kasih, tapi ingat cicil
Bunganya setiap bulan. Saudara perhatikan, kita di dunia ini numpang, saudara. Amin. Kita ada di dunia ini numpang. Sak berat-beratnya emas kamu taruh di kalungmu, di lehermu, numpang. Sak gede-gedenya rumah yang kita punya, numpang. Itu sebabnya dikatakan oleh Tuhan, aku memberikan kepercayaan. Surga mempercayai kita. Pertanyaannya, kita bisa dipercaya atau tidak? Mengelola apa yang sudah Tuhan berikan ini kepada kita. Amin saudara. Kalau Tuhan memberikan saudara anak, itu adalah investasi dari Tuhan. Anaknya Tuhan itu. Makanya sering kita katakan, anak-anak itu adalah titipan Tuhan. Kalau istri, titipan orang. Kalau suami, halo? Kalau jemaat, titipan Tuhan. Cucu, titipan Tuhan. Apa yang kita punya, semua adalah titipan dari Tuhan. Dan titipan itu tidak tergantung pada apa namanya? Pada wajah ganteng, wajah cantik atau apa, tidak. Tetapi Tuhan memberikannya berdasarkan ukuran kemampuan kita. Coba saudara baca pada ayat yang ke-15. Ayat yang ke-15, sehingga tidak akan ada orang yang mengatakan, berat sekalinya kurasa ini. Terlalu berat bagi saya ini. Saudara coba baca ayat yang ke-15. 1, 2, ya. Yang seorang diberikannya 5 talenta. 5 talenta. Yang seorang lagi 2. Dan yang seorang lagi 1. Terus? Masing-masing menurut kesanggupannya. Apa saudara? Masing-masing menurut kesanggupannya. Semua dapat. Saya ulangi. Semua dapat, tapi tidak sama rata, tidak sama rasa. Semua dapat. Jadi tidak ada orang-orang Kristen yang mengatakan, I have no talent. Aku tidak punya talenta, Pak. Talentamu apa? Menikmati. Tidak ada talenta menikmati. Ada saudara baca. Salah satu karunia adalah karunia menikmati. Ada? Itu diberikan kepada semua makhluk. Nikmatilah, kuasailah, aturlah. Tetapi yang namanya talenta, investasi yang mahal yang Tuhan berikan, itu diberikan kepada semua orang percaya. Amin saudara. Tapi berdasarkan kesanggupannya. Tidak semua sanggup seperti saya ini. Ngomong aja terus ya. Ya kan? Dan tidak semua juga orang sanggup seperti saudara. Berbeda-beda, tetapi ingat, yang ingin ditekankan oleh Tuhan di sini adalah semuanya pasti dapat. Artinya apa Pak Pendeta? Tidak boleh ada yang nganggur. Tidak ada yang boleh mengatakan, aku tidak mendapat apa-apa dari Tuhan. Aku tidak perlu melakukan apa-apa kepada Tuhan. Atau ada juga orang yang menjadi iri hati. Iya, iri hati. Di dalam jemaat juga begitu. Waduh, saling iri-irian jemaat di Korintus itu. Waduh, ngeri sekali. Ngeri sekali. Ibu-ibu berlomba-lomba berpakaian-pakaian itu ke gereja itu. Wih, macam-macam. Sampai Paulus harus tulis surat, dia bilang, hai wanita-wanita, hendaklah perhiasanmu adalah perhiasan batiniah. Jangan rambutnya dikepang-kepang. Jangan menggunakan perhiasan-perhiasan. Wah, kalau di tempat saya di Sumatera ke gereja itu toko emas berjalan. Enggak tahu itu asli apa enggak. Tapi lomba-lomba apa? Lomba-lomba menunjukkan sesuatu gitu. Ya, padahal tidak cocok kalau emas itu ditaruh di luar kebayanya itu, dikeluarkan. Iya. Padahal sebenarnya tidak pas gelang-gelangnya itu harus kelihatan, tapi pura ditarik lah tangannya ini. Supaya kelihatan emasnya. Itu telinga sudah mau copot saking beratnya
anting-anting. Semua berlomba-lomba. Iri hati. Tidak perlu ada yang iri. Kalau Kak Hendy bisa main drum, yang lain tidak bisa main drum. Karuniamu bukan di situ. Talentamu mungkin tidak di situ. Sehingga kita bisa melihat apa sih kepercayaan yang Tuhan berikan kepada saya. Karena tidak ada yang 5 terima 5 lebih mulia, yang terima 2 separuh mulia, yang dapat 1 kurang mulia. Tidak. Semuanya talenta. Terlihat dari apa? 5 berhasil mendapatkan 5, tuannya bilang apa? Bagus kamu. Yang cuma 2, hasilnya 2, dia bilang apa? Ya lumayan lah. Begitu? Enggak saudara. Bagus kamu. Harusnya yang 1 ketika dia juga mengembalikan 1 lagi menjadi 2. Bagus kamu. Tergantung kepada kesanggupan kita masing-masing. Pak Stephen, saya enggak bisa musik. Bagus. Tapi dari mana kamu tahu kalau kamu tidak bisa musik? Ya gitulah Pak. Pokoknya aku enggak bisa musik. Ya sudah, kamu bisanya apa? Lagi-lagi menikmati. Tidak ada karunia menikmati, saya ulangi. Tidak ada talenta menikmati. Hati saya memuji Tuhan saudara. Bagaimana saudara tahu bahwa talenta saudara ada 5? Talenta saya ada 6, ada 4, ada 3. Bagaimana caranya? Tidak akan pernah kita tahu kalau kita tidak mau menjalankan kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita. Karena semuanya mendapat minimal 1. Saya ulangi, semuanya pasti mendapat minimal 1. Saudara perhatikan di gereja kita hari-hari ini. Penyanyi-penyanyi kita itu seperti Hillsong gitu ya. Yang di Australia tapi memang masih yang di kecamatan-kecamatan. Tapi ya sudah mepet mewah lah, mepet sawah. Maksud saya, saudara enggak tahu. Saya ini saudara, telinga saya ini sangat sensitif dengan musik. Sampai-sampai kalau saya korek telinga, membersihkan telinga, itu tenggorokan saya itu langsung terasa. Jadi saraf dari telinga ke vibra suara saya itu sangat lengket. Sehingga kalau saya pegang-pegang telinga saya itu saya pasti batuk. Istri saya udah tahu itu. Kalau saya udah mulai ambil ketembat itu habis mandi, sudah siap-siap. Batuk yang sebesar-besarnya akan terjadi. Karena apa? Setiap saya sentuh telinga saya pasti vibra di sini. Nyambung dia. Telinga, suara itu sangat-sangat menyatu. Sensitif sekali. Tapi saya tetap percayakan saudara. Para singer-singer lihat. Para pemain-pemain musik perhatikan. Apa karena saudara hebat menyanyi baru dikasih kepercayaan menyanyi? Tidak, saya ulangi, tidak. Setiap kali adik-adik mulai memainkan musik di waktu-waktu yang lalu, mulai bernyanyi, saudara, sering saya hampir serangan jantung. Loh kenapa Pak? Falsnya itu enggak karu-karuan. Fals itu artinya mbah-mbah salah-salahnya itu, sungguhan. Sampai ada komplain dari sana sini, bagaimana ini. Tapi hati saya pakai ayat ini dari dulu. Bagaimana kamu pendeta tahu kalau dia aku berikan karunia menyanyi, kalau kamu tidak memberikan kesempatan dan membimbing dia? Saudara perhatikan, setiap kali mereka menyanyi sekarang dan memainkan musiknya, itu jidat saya itu bergerak-gerak, jantung saya itu segar sekali gitu. Loh benar saudara, umur saya kayak nambah banyak. Saya baru tahu, angel itu punya karunia menyanyi. Saya baru tahu, Dewi itu adalah penyanyi beneran. Loh iya saudara, baru saya tahu Rafael itu insting musiknya sangat tinggi. Kalau tekun dia melakukan pemberian Tuhan itu, dia jalankan, nanti saya jelaskan. Dia bisa lebih hebat dari saya, jauh sekali. Karena saya udah kuno cara bermainnya. Bisa lebih hebat. Baru saya tahu ternyata Bu Lucy itu penerima tamu yang bagus. Benar. Kalau dulu saya curiga.
Karena Tuhan kasih rambutnya keriting. Nanti orang baru datang dikira marah. Ternyata itu adalah penariknya. Duh, saudara kan enggak memperhatikan itu. Saya perhatikan itu. Baru saya tahu Bu Mianto itu pembawa persembahan yang paling bagus se-Sidoarjo. Ya, karena dia berjalan orang tadinya Rp1.000 diganti jadi Rp5.000. Karena lihat, Bu Mianto. Saudara ngerti maksud saya? Tuhan sedang mencari sekarang pendoa-pendoa di ruangan situ. Sudah hampir 1 tahun saya tulis di pintu itu, ruangan anak dan ruangan doa. Saya sudah bilang sama istri saya, cari orang yang punya karunia berdoa. Baru tadi sudah mulai saya lihat ada orang berdoa di pojok sana. Saya menunggu siapa lagi yang punya karunia. Yang jelas perhatikan baik-baik. Tidak mungkin ada yang pengangguran. Termasuk Clarissa, saya tunggu biolanya 1 kali. Karena saya yakin dia punya karunia. Sungguhan. Tadi malam saya kasih tahu lagi. Clarissa, ayah tetap menunggu. Sampai rembulan tenggelam. Loh iya saudara. Siapa yang tahu kalau Sandi itu ternyata adalah punya karunia berkhotbah. Siapa yang tahu? Siapa yang tahu saudara? Tidak ada yang tahu. Jojo udah jelas, 1 dia udah punya. Musik, drum, udah pasti itu. Tetapi saudara perhatikan. Ya, kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita itu harus dilatih. Katakan dilatih, amin saudara. Dilatih. Bagaimana orang yang punya 5 ini bisa menghasilkan 5? Ya karena dia berlatih bagaimana mengembangkan 5 menjadi 5 lagi. Bayangkan dari 5 dia mendapat 10. Saudara perhatikan karunia yang Tuhan berikan kepada kita itu tidak mungkin merosot. Berkembang ya Pak ya? Berkembang. Saudara perhatikan bagi yang dapat 5 jadi 10. Tapi saudara lihat. Yang dapat 10 itu. Yang punyanya orang yang 1 yang tidak mau mengerjakan, berikan kepadanya. Berarti jadi berapa? 11. Talenta itu bisa berkembang. Amin saudara. Karunia itu bisa berkembang. Yang Tuhan lihat apa dong Pak? Yang Tuhan lihat kamu bisa dipercaya atau tidak. Memang waktu kamu dilahirkan nangis saja fals gitu ya. Kurang pas lah. Nangis saja fals bayangkan. Apalagi nyanyi. Tapi saudara perhatikan baik-baik. Ternyata Tuhan lihat. Orang ini menghargai loh pemberianku. Aku kasih dia pita suara. Dia berlatih terus loh. Dia berlatih. Bagus. Menjadi penyanyi yang bagus. Kasih lagi. Dia pegang gitar. Pegang gitar. Tuhan kasih jadi pemain gitar. Pegang lagi drum. Pegang. Tuhan kasih terus. Tidak akan pernah habis-habisnya. Itu sebabnya 1 orang pemain musik itu bisa pegang banyak alat. Karena apa? Kita tidak sadar talentanya sedang berkembang. Tapi 1 orang yang tidak mau melakukan apa-apa. Bahkan apa yang dia punya pun diambil. Ini saudara. Kita bisa dipercaya atau tidak. Multimedia saya mendorong. Kalian ada 3 di sana, Ibu Elpri, Jevani, ada Rafael di sana. Ayo belajar. Di YouTube itu banyak pelajaran. Ya. Kalau Tuhan izinkan 5 tahun depan Tuhan kasih kita alat-alat yang bagus-bagus. Amin. Amin. Ya. Kalau sudah ada alat-alatnya bisa dipercaya enggak? Jangan-jangan saya dipakai. Iya kan? Nanti ada yang berkorban. Ada yang kasih piano controller, tapi bingung makainya gimana ini? Gimana ini? Bikin aja ini penghalang tikus masuk. Nggak bisa dipercaya. Tuhan kasih kursi-kursi, tapi nggak dirawat. Saya bersyukur ya utility kita itu bagus sekali loh. Saudara lihat loh, nggak ada sampah sedikit pun. Nggak ada debu yang kelihatan. Kita rawat semua gedung ini, amin. Kita rawat bersama-sama, kita pelihara bersama-sama. Karunia-karunia yang Tuhan berikan dirawat dengan sebaik-baiknya. Ada orang pengen anaknya banyak, padahal ngurus anak nggak bisa itu.
ingusnya kemana-mana, nggak pernah dimandiin, nggak dibikin sekolah yang bagus, tapi minta anak lagi katanya. Coba, saya 2 anak saja putri, orang-orang Batak kalau ketemu saya protes, kenapa? Bikin lagi Pak katanya. Bikin apa? Dalam hatiku, emang ini apa? Anaknya kucing apa? Ini harus dirawat, dikasih sekolah yang bagus, dikasih makan yang bagus, dididik rohaninya yang bagus. Ini tidak sembarangan. Karena kepercayaan itu menuntut tanggung jawab. Ayat 16 sampai ayat yang ke-30. Tidak usah dibaca lagi. Kepercayaan itu membutuhkan tanggung jawab kita. Amin saudara. Ada tanggung jawab. Ayat 16 saya bacakan sedikit. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ayat 19. Lama sesudah itu, pulanglah tuan hamba-hamba itu. Lalu apa saudara? Mengadakan perhitungan dengan mereka. Saya ulangi. Tuan hamba-hamba itu pulang, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Ada hitung-hitungannya. Makanya saya sangat takut sekali saudara. Saya ingin mencoba banyak hal. Siapa tahu ternyata Tuhan berikan saya karunia itu. Makanya saya mencoba banyak hal. Bukan karena pengen coba-coba. Saya pengen tahu. Kalau ada karunia ternyata yang Tuhan berikan kepada saya. Tetapi saya tidak kelola dengan baik. Saya takut nanti diminta tanggung jawab sama Tuhan. Ada orang tidak mau. Waduh. Nanti ketahuan saya bisa, nanti jadi disuruh pendeta itu. Saya bisanya kan jagonya transportasi. Gak enak bagian transportasi ini. Nanti disuruh-suruh. Saudara hati-hati. Jangan takut sama pendetanya atau sama siapa. Tetapi Tuhan, dikatakan di sini, mengadakan perhitungan. Tuhan akan tanya, Stephen, kemarin kamu saya berikan 4. Tapi kok yang kamu kerjakan itu 3. Saya takut sekali. Makanya saya tidak mau meninggalkan 1 penggembalaan ini saudara. Dari dulu banyak orang nawari saya. Supaya saya fokus menjadi dosen. Jadi pengajar. Termasuk saya membatalkan kuliah saya ke Amerika saudara. Saya kasih tahu kepada saudara. Karena apa? Saya tahu. Salah satu karunia bahkan yang pertama yang pernah saya terima dari Tuhan adalah menggembalakan. Amin saudara. Iya. Teman saya sudah mau wisuda dalam waktu dekat saudara. Harusnya saya bareng-bareng berangkat ke Amerika. Dan duit sudah ada. Bahkan ke Hagai Institute cuma 1 bulan pun saya bilang sama istri saya. Tidak bisa saya meninggalkan jemaat sampai selama itu. $1.000 sudah ada saudara. Diberikan untuk saya. Untuk berangkat ke Amerika. Tapi saya tahu panggilan saya. Saya menggembalakan. Tapi karunia saya juga mengajar. Karunia saya juga main musik. Makanya saya di sini main musik. Bukan nampang-nampang itu saudara. Bukan. Karena saya tahu semakin banyak kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita. Mungkin energinya harus bertambah. Amin. Semakin banyak kepercayaan Tuhan berikan kepada kita. Mungkin jam tidurnya harus berkurang. Jangan sampai kita dipercayakan oleh Tuhan begitu banyak. Hati-hati ya yang punya gelar ini. Penatua kita ini gelarnya ada 2 loh. Sama dengan saya. STH, MTH itu. STH. Hati-hati itu bukan mainan. Itu adalah talenta. Saya sedih sekali kalau ada orang gelarnya doktor S3. Tapi ngomongnya kayak anak SMA. Dikira itu tidak dipertanggungjawabkan. Setiap kali wisuda, apalagi sekolah-sekolah teologi, itu ditumpangi tangan loh. Itu bukan wisuda orang sarjana sosial, sarjana ekonomi, bukan. Itu sarjana di hadapan Tuhan. 1 talenta, 2 talenta. Saya ingatkan kepada kita, sarjana-sarjana, apalagi sarjana yang bekerja di ladang Tuhan. Hati-hati. Kamu akan diminta pertanggungan jawab, ada hitung-hitungannya. Tuhan mengatakan di sini antara jahat dan baik, antara malas dan rajin.
Itu pertanggungjawabannya. Kalau kita mau dan sudah menerima kepercayaan dari Tuhan 2 atau 4 atau 5, mungkin jam tidur kita yang harus dikelola. Mungkin otak kita yang harus diperas. Mungkin tenaga kita yang harus diporsir. Mungkin uang kita yang harus dikeluarkan. Tetapi ketika nanti kita mempertanggungjawabkannya, saudara perhatikan. Ketika kita mempertanggungjawabkannya, apakah engkau sudah melakukan apa yang kuberikan? Hati saya sangat-sangat terdorong, saudara. Saya malu punya gelar S2, belum bikin apa-apa. Saya ingat teman saya juga yang sama pikirannya dengan saya. Dia bilang, malu kalau kita nanti dikuburkan dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Hei, Pendeta Stephen Pandirmanurung, STH, MTH, dari tanah engkau kembali kepada tanah. Kelihatannya agung ya, apalagi ada doktornya. Doakan saudara supaya tahun depan saya ngambil doktor saya. Amin saudara. Masalahnya sudah ada disuruh Tuhan untuk membiayai saya. Jadi saya bilang sama istri saya, apa ini signal dari Tuhan? Apa saya mau ditambah lagi? Istri saya harapkan, sudahlah Pak, nggak usah lah. Malah dia dorong apa? Inilah kesempatan. Dalam hati saya, kurang lagi jam tidur. Kurang lagi jam tidur. Tapi enggak apa-apa. Saya sudah 3 kali batal ngambil dokter saya. Kemarin itu diingatkan lagi. Ini loh Pak, dari negara membiayai Bapak. Kalau ada biaya yang tidak ditanggung oleh negara, kami yang membiayai. Wah, saya bingung ini. Ini bagaimana ya? Kok ada orang gitu sampai segitunya ya? Saya takut kalau menolaknya. Jangan-jangan itu pemberian dari Tuhan. Tapi saudara perhatikan. Pertanggungjawabannya yang 5 dipanggil. Sini. Mana yang sudah aku berikan 5? Tuhan, aku sudah bekerja, aku sudah melakukan apa yang Tuhan katakan. Ini 5 keuntungannya. Saudara perhatikan, ini 5 hasilnya. Harus ada hasilnya saudara. Amin. Harus ada hasilnya. Jadi gembala sidang, Bapak Pendeta Stephen, jadi gembala sidang, apa hasilnya? Takut sekali saudara. Makanya saya suruh istri saya hitungan ya. Hitung loh. Berapa yang sudah kita kubur? Loh, amin saudara. Itu kan hasil. Loh, yang kalian kira itu hasil apanya? Wah, rumah kita sudah berapa yang? Mobil kita sudah ganti belum? Nggak masuk akal saya yang gitu-gitu. Lalu apa? Sudah berapa orang terlibat dalam hidup kita? Jadi pendeta ini berapa? Sudah berapa? Ada 40 Pak, anak-anak muda di rumah kita terlibat dengan itu. Puji Tuhan. Data jemaat kita, ada berapa yang masih hidup? 70 sekian Pak, yang malas 56. Yang kemarin saudara, hati saya sukacita sekali. PMKP yang kedua, pertemuan kedua, 220 orang. Dikurangi 200-nya. Kemarin saudara ikut PMK 22 orang. Bayangkan loh. Hasilnya 22 orang mau belajar untuk dewasa rohani. Tahun depan berarti 44. Lihat saudara, saya bukan bernubuat. Harus kita bongkar dua itu. 2 kamar-kamar itu. Kita bongkar itu. Makanya pakai itu cepat-cepat ruang doa. Kalau enggak, udah dibongkar enggak bisa berdoa. Mau berdoa kemana kita? Ya toilet itulah kita bikin jadi ruang doa. Toiletnya kita kasih ke bawah. Tapi ingat baik-baik. Kalau 22 orang yang kemarin ikut PMK itu benar-benar menerima karunia dari Tuhan. Sudah, ini tidak lama-lama kita harus geser lagi, mundur ke belakang. Amin saudara. Saudara akan lihat salah satu dari kebaikan Tuhan. Semoga Tuhan izinkan minggu-minggu depan ini kita akan memperbaiki semuanya. Akan semakin baik. Ayo jemaat yang rajin beribadah, amin. Nikmati hadirat Tuhan. Pelayan-pelayan Tuhan akan semakin mempersiapkan diri untuk melayani Tuhan. Kalau saudara selama ini sungkan-sungkan membawa orang untuk beribadah di sini karena apa? Sound sistemnya kayak di kampung-kampung kami gitu. Yang nyanyi pun ya nggak beres. Nah sekarang jangan. Semua udah kayak semua ini. Kayak gitu. Ya,
Sudah bagus-bagus. Semua dipersiapkan dengan bagus. Bawa teman-temannya. Saya tahu anak-anak muda ini tidak mau bawa temannya karena apa? Aduh, gerejaku kayak apa? Kayak kamar orang COVID itu loh, peristirahatan sementara itu. Isolasi. Nah, bawa supaya apa? Gereja kita semakin penuh. 5 menjadi 10, yang 2 menjadi 4. Tapi aneh, yang 1 diberikan oleh Tuhan tidak menghasilkan apa-apa. Kenapa saudara? Karena yang 1 itu dia simpan, dia masukkan ke dalam tanah, dipendam. Bakatnya terpendam, talentanya terpendam, tidak pernah dimunculkan, tidak pernah diasah, tidak pernah dicoba, tidak pernah didoakan. Berbahaya, ini yang berbahaya saudara. Kalau orang-orang di dunia ini cari talenta-talenta, yang dicari talentanya itu orang-orang yang sudah pernah nyanyi, yang sudah memang jago-jago nyanyi. Get talent, mengambil talenta-talenta yang ada di dunia. Memang mereka sudah punya talenta itu. Tapi ada talenta-talenta yang terpendam, inilah tugasnya gereja. Saya ulang. Ada talenta-talenta yang terpendam yang kita tidak tahu. Saya udah bilang tadi, siapa yang tahu talentanya si Sandy ini? Maka yang bisa mengetahui talentanya itu adalah guru sekolah minggu. Harus lihat. Yang paling tahu talenta anak-anak kita adalah orang tua. Itu sebabnya orang tua harus melatih. Orang tua harus melihat. Dasar yang menerima 1 ini. Karena dia tidak mau bekerja, malas. Malah dia menimbulkan fitnah. Dia bilang apa kepada tuannya? Oh, aku gak mau. Karena aku tahu, Tuan kan orangnya jahat. Tuan kan orangnya suka mencuri. Tuan suka mengambil padahal bukan miliknya Tuan. Coba saudara, ini orang yang tidak mau bekerja. Orang yang tidak mau melayani Tuhan. Yang muncul dalam pikirannya itu apa? Jahat. Tuan ini jahat. Saudara baca ayat itu. Coba kita baca. Ayat yang ke-25. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuhan. Lalu dijawab oleh Tuhan itu dengan bahasa yang dia pakai. Lah, kalau kamu bilang aku jahat, lah harusnya kan kamu takut. Jadi tuannya itu sampai bilang, oke, kalau kau bilang jahat, loh, harusnya kamu kan takut. Berarti kamu fitnah. Berarti kamu pembohong. Berarti kamu melakukannya karena malas. Saya takut, saudara. Jangan sampai Bapak Ibu Gembala adalah pendeta yang malas. Malas, pengennya nyaman-nyaman aja, enggak mau bikin apa, enggak mau melakukan apa-apa. Malas. Kemarin saya berkesempatan 1 mobil, saya bawa dengan istri saya, dengan Ibu Silvi ke Putih. Beliau bersaksi, bercerita sedikit. Susahnya orang-orang yang ada di pelayanan kami ini. Begitu besarnya pelayanan ini. Tapi yaitu banyak orang yang hanya jadi pelengkap-pelengkap saja. Di sebuah tempat mereka melayani ya, sebuah yayasan yang besar gitu. Tapi ya gitu. Memang saya melihatnya juga. Ketika saya datang, dari cara duduknya orang-orang itu saya sudah lihat. Cara duduk loh saudara, saya bukan dukun. Tapi begitu lihat aja cara duduknya orang, gak ada semangat hidupnya orang. Apalagi mau melayani Tuhan, orang kayak gini bagaimana? Betul saudara. Saya bilang kepada istri saya setelah mendengar itu dan melihat memang secara langsung. Saya bilang sama istri saya, kita yang kecil. Dimulai dari hal-hal yang kecil. Hei berbahagialah hambaku yang rajin, yang setia. Karena engkau setia pada perkara yang besar apa yang kecil? Perkara yang kecil, maka Tuhan berikan kepadamu perkara yang besar. Saya ulangi. Semua harus dimulai dari hal-hal yang kecil. Yang kecil, multimedia itu gak ada orang lihat loh itu. Orang berdoa di sebelah kanan itu loh, gak ada yang lihat loh. Tapi Tuhan apa gak lihat kamu? Tuhan lihat kesetiaanmu. Kalian yang berdoa di sana dilihat. Kalau engkau ibu janda, dilihat.
Dipelihara sama Tuhan ibu janda. Kalau ada anak muda yang mau masuk di situ berdoa hari Minggu 7:30, setiap 7:30 berdoa masuk gabung di sana. Tidak perlu ditulis tim doa siapa. Siapa mau berdoa, mendoakan ibadah, mendoakan firman Allah, masuk di situ. Tuhan lihat setia. Ya. Kalau utility kan ada jadwalnya. Karena ada jadwalnya, itu pun kadang dilupakan. Ditinggalkan gitu. Coba hal-hal yang kecil saudara, amin. Ya. Siapa yang mau setia? Setiap ibadah mau membantu merapikan kursi-kursi, ibadah doa kah, ibadah apa, membantu Kak Sony atau siapa saja. Saudara mungkin tidak saya lihat, ternyata saudara hari-hari biasa ada yang bersih-bersihkan kaca ini, ada yang rapi-rapikan di sini. Tuhan melihat, amin. Maka Tuhan akan mempercayakan kepercayaan yang lebih besar. Saya ulangi, dimulai dari hal-hal yang kecil, setialah di hal-hal yang kecil. Di multimedia, setialah di sana baik-baik. Dari hal-hal yang kecil, berdoa, ayo setialah berdoa. Membersihkan kamar mandi kah? Lakukan itu. Di rumah, apa yang bisa kita lakukan? Maka Tuhan akan menambahkan. Saya ulangi, tidak ada rumusnya di hadapan Tuhan. Semua dimulai dari yang besar. Tidak ada. Semuanya harus dimulai dari yang kecil. Amin. Dimulai dari yang kecil. Ternyata 2 talenta, Tuhan katakan, begitu mahalnya 2 talenta itu gaji orang selama 60, berapa? 16 tahun kali 2, 33 tahun. Kalau 2 talenta itu gajinya orang 33 tahun dikasih. Tapi Tuhan bilang, betul mahal, tapi itu kecil. Amin saudara, itu kecil. Yang besar apa? Kesetiaan. Ada orang bisa kelihatan rajin 1-2 hari tapi namanya setia itu. Dilihat orang, tidak dilihat orang, dipuji orang, tidak dipuji orang. Dia tetap melakukannya. Amin saudara. Dia tetap melakukannya. Mau dipuji, mau dilihat, mau digaji, mau enggak digaji. Dia tetap melakukannya. Yang menerima 5 kali 16 tahun, aduh sudah banyak lah. 80 tahun gajinya seumur hidupnya diberikan Tuhan begitu mahal. Tapi Tuhan bilang apa? Kamu setia pada perkara kecil. Lalu apanya yang besar? Yang besar itu adalah kamu bisa dipercaya Tuhan atau tidak. Amin saudara. Bisa dipercaya Tuhan enggak? Ya. Bisa dipercaya Tuhan enggak? Kalau kita disuruh pelayanan kita nanti di retreat bagian apa? Katakan bagian acara. Ayo dipikirkan acara. Bagaimana mau bikin acara? Setia, ditekuni. Saya dengan Bu Silvi sudah ngobrol-ngobrol. Nanti akan diatur. Yang berangkat ada mbah-mbah, ada banyak hal gitu ya yang harus diaturkan nanti di sana. Setia. Kita mulai dari sekarang. Saya sambil mendorong ya. Anak-anak muda, anak remaja. Perhatikan baik-baik. Mulai minggu-minggu ini kita sudah harus mulai bekerja, amin. Mulai bekerja, pikirkan, kalau bawa TV, mana standnya? Loh, emang bisa? Bim salah bim, stand datang. Tidak bisa kan? Harus dibikin, harus dilas, harus dibikin ininya, pangkonnya harus dipikirkan. Semuanya bersama-sama, mulai dari ketua panitia sampai semua anggotanya, pikirkan baik-baik. Karena apa? Kalau kita percaya, dipercayakan, bisa dipercaya hal-hal yang kecil, maka Tuhan akan percayakan hal-hal yang lebih besar. Ternyata kepercayaan yang lebih besar itu baru diungkapkan oleh yang punya talenta itu. Kita coba baca ayat yang ke-28 dan 29. Ayat terakhir. 2, ya, sebab itu ambillah talenta itu daripadanya, ya, dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta terus itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi. Coba perhatikan, justru yang punya akan semakin diberi. Yang tidak punya, yang tidak mau, tidak diberi sama Tuhan. Jangan nangis kalau kamu tidak merasa diberkati Tuhan. Kamu malas, tidak bisa dipercaya oleh Tuhan. Jangan nangis, jangan marah. Aku sudah melayani Tuhan, aku sudah beribadah. Perhatikan, ini bukan masalah ibadah dan tidak ibadah.
Apa talenta yang sudah Tuhan beri kepadamu? Engkau pergunakan atau kembangkan atau tidak? Kepada yang punya malah diberi, yang tidak punya malah diambil. Wah, ngeri sekali. Jadi bisa hilang, bisa diambil sama Tuhan. Gak bisa dipercaya. Diambil kasih sama orang. Artinya apa? Harusnya berkatmu jadi berkatnya orang. Perhatikan ini. Harusnya berkatnya kita, karena kita tidak bisa dipercaya, diambil Tuhan. Apa yang kamu punya diambil, diberikan kepada orang. Ya, diberikan kepada orang. Saya paling takut, saudara. Paling takut menggunakan kalimat ini, karena ini tidak bagus bersama istri saya. Sering kali kita ngomong, kita bisa melakukan semuanya kok. Tapi kalau kita melakukan itu semuanya, lalu jemaat itu diberkati Tuhan di sebelah mana? Karena semua kita ini punya perannya masing-masing. Lanjutkan. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi terus. Sehingga ia berkelimpahan. Ya. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil. Diambil. Aduh, takut sekali saya ngomong ini. Jangan sampai diambil oleh Tuhan. Kamu sudah dipercayakan oleh Tuhan di bagian A, punya karunia A. Kamu tidak setia, diambil Tuhan. Pasti kamu marahnya sama ibu pendeta, sama pendeta nanti. Walaupun sesungguhnya Tuhan yang melakukan itu. Terus ayat 30. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu. Oh Tuhan, terima kasih, diingatkan terus. Ke dalam kegelapan yang paling gelap. Ya. Di sana akan terdapat ratap dan kertak gigi. Sekarang saya mau fokus kepada pelayan-pelayan Tuhan. Setelah mendengarkan firman Tuhan ini, kamu sudah jelas-jelas punya karunia melayani Tuhan. Tingkatkan itu. Amin. Yang main drum hari ini begini, tadi saya perhatikan Kak Sony selalu memperhatikan si Hendy bagaimana cara mainnya. Saya coba pikirkan apa yang ada dalam pikirannya, pasti bilang begini, gimana caranya Hendy bikin begitu drumnya, betul ya? Di situ dia lihat. Saudara, saya perhatikan semuanya. Dilihat, walaupun bukan jadwalnya main drum, dia lihat bagaimana caranya. Itu cara mengembangkannya, saudara. Amin. Amin. Ya. Bagaimana caranya? Kemarin saya mendengarkan Kak Hendy mengatakan habis ibadah PMK, ayo kaum muda, bagaimana kalau kita menyanyi lagi mempersembahkan pujian? Hati saya bersuka cita, tapi yang merespon sedikit. Ayo bergairah. Yang menyanyi di sini, para penyanyi di sini berlatih, buka YouTube-nya, buka, ketik bagaimana menyanyi dengan baik. Amin. Karena pendeta pun sampai sekarang bagaimana berkhotbah dengan baik. Terus belajar, terus belajar. Susunan kursi kita, kalau ruangannya seperti ini, bagaimana bagusnya? Dimiring-miringin. Ya, toh? Ya, betul ya, dimiring-miringin. Ya. Bunga ini udah nggak tahu di mana aja tempatnya ini. Kemarin di situ, di sana, sini, sekarang di situ. Untuk melihat apa? Mana yang paling bagus, yang lebih indah. Oh, indah sekali saudara. Saya mendorong lewat firman Allah ini. Siapa yang punya satu, semuanya punya satu. Siapa yang punya dua, tambahkan tenagamu. Siapa yang punya 5, tambahkan kekuatan dari Tuhan. Untuk apa? Untuk kita melayani Tuhan. Jangan sampai seorang pun yang Tuhan katakan, kamu memendam. Ada bakat terpendam. Hati-hati ya. Bisa nyanyi tapi karena malas, tidak mau disuruh nyanyi, hati-hati. Nanti Tuhan ambil pita suaranya. Udah gak bisa nyanyi. Dikasih kepada orang. Ya, yang sudah belajar menyanyi di sini saya dorong belajar terus. Yang main musik belajar terus. Yang mau berdoa belajar terus. Yang mau bagian masak-memasak belajar memasak. Bikin masakan yang bagus supaya banyak orang memuji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Kita nyanyikan lagu yang pertama. Kita mau datang bersyukur kepada Tuhan. Saya mau tanya, ini benar jam 10 ya? Berarti lama sekali khotbahnya ya. Ya. Mari kita nyanyikan lagu yang pertama tadi sejenak. Lalu kita tundukkan kepala, kita bersyukur. Bapa, kami berterima kasih untuk anugerah-Mu. Engkau baik bagi kami Tuhan. Kami mau datang bersyukur untuk talenta, untuk karunia yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Mampukan kami Tuhan untuk bertanggung jawab melakukannya.
Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur dan telah menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin, amin. Kita akan memberikan persembahan. Sebelumnya kita akan berdoa untuk persembahan kita. Bapak, terima kasih untuk segala kebaikan dan pemurahan Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman-Mu. Terima kasih untuk setiap talenta yang kami miliki hingga saat ini. Tuhan menolong kami, mempergunakan kepercayaan Tuhan berikan bagi kami. Saatnya juga Tuhan kami diberikan kepercayaan, kesempatan mengembalikan milik Tuhan. Melalui setiap berkat yang sudah kami terima. Tuhan memberkati setiap tangan-tangan yang memberikan. Tuhan juga akan menolong kami untuk segala keperluan kami. Tuhan menolong tim bendahara yang akan mengelola kas gereja ini. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami akan mengumpulkan persembahan. Haleluya. Amin. Satu-satunya sumber dari segalanya, Kau benar yang selalu kupegang, Kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh ada Kamu bagiku, hidupku takkan sama. Puji Tuhan, kita mengikuti firman dari Ibu Gembala. Oh ya, oke. Puji Tuhan, jadwal kita untuk seminggu ini, hari Selasa ada ibadah doa di tempat ini. Saya menghimbau kita semua yang bisa datang, tidak terkendala, kita datang ya. Kita mau berdoa kepada Tuhan. Tidak ada rekaman juga, itu hanya dilakukan di tempat ini saja. Kemudian hari Sabtu ada PMK, bagian ketiga. Itu tetap kami himbau Bapak Ibu Saudara yang ingin datang, karena itu adalah dasar-dasar kekristenan, dasar-dasar kita sebagai orang Kristen yang mungkin belum pernah didapatkan ya. Itu sebuah kelas yang hanya didapatkan nanti di kelas PMK ini. Bagi kami yang sudah sekolah teologi, satu materi itu kami membutuhkan 2 SKS, 16 kali pertemuan untuk mendapatkan itu ya. Tapi untuk kita sidang jemaat dibuat konsepnya. Jadi silakan datang. Aduh saya takut nanti dijadi, enggak, datang saja gitu. Kalau memang tidak mengisi formulir untuk menjadi anggota tidak apa-apa, tetap datang saja ya. Hari Sabtu jam 6 sore di tempat ini. Kemudian hari Minggu ibadah di tempat ini jam 8 pagi. Setelah itu akan dilanjutkan sekolah minggu ya. Kemudian kita ingatkan untuk retreat kita yang sudah semakin mendekat. Puji Tuhan, anggotanya kita kemarin sudah sekitar 50 orang. Jika ada yang masih bertambah silahkan untuk mendaftar kepada panitia, kepada Pak Gunadi atau kepada Hendy dengan estimasi biaya 300.000 per orang untuk semua fasilitas yang akan kita dapatkan 2 malam, 3 hari, transportasi dan konsumsi dan juga beberapa souvenir yang lain. Dan dari tim bendahara, tim kita akan mengadakan seperti apa namanya ya, penggalangan dana ya, saya lupa, penggalangan dana retreat ya, polos sama sabun ya. Kita mengadakan penggalangan dana ya,
Penggalangan dana bagi kita semuanya. Dari tim panitia kita menjual kaos. Nanti untuk harganya akan ditanyakan aja kepada tim bagian acara ya. Nanti kita akan menjual kaos ini bagi Bapak Ibu Saudara yang berminat. Ini masih open PO, tidak ready ya. Ini hanya contoh saja. Bagi Bapak Ibu yang ingin memilikinya, nanti harga contohnya kita modal sekian. Terus kita akan bilang harganya sekian. Kelebihannya itu kita akan masukkan ke dana retreat. Ya, itu akan dipakai dana retreat. Jadi kita tidak akan mengambil untung sama sekali, hanya modal saja. Ya kan, harus ada modal yang diputar. Nanti keuntungannya semua akan dimasukkan ke retreat kita untuk kita pakai di acara retreat kita pada tanggal 24 sampai 26 Desember mendatang. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kepingin, ini ukurannya yang besar. Aku kepengen yang kecil, warna yang lain juga bisa, coba dihubungi ya. Nanti panitia akan menolong ukurannya berapa, warna yang disukai apa, atau meminta bisa model yang lain mungkin bisa dikomunikasikan kepada panitia ya. Silakan menghubungi tim panitia kepada Kak Gun atau kepada Kak Hendy untuk mendapatkan kaos ini ya. Itu untuk penggalangan dana kita seputar retreat nanti. Jika ada hal yang belum jelas silakan menanyakan kepada kami secara langsung. Boleh kepada kami tentang apapun tentang seputar retreat tersebut ya. Kemudian pada retreat itu juga kita akan mengadakan baptisan air kepada beberapa orang sudah kita siapkan juga akan adakan acara pembaptisan. Kita akan buat di tanggal 25 atau di tanggal 26 tersebut pada siang hari karena waktu di situ sangat dingin. Kita akan mencari waktu yang cukup sejuk sehingga agak panas supaya tidak terlalu kedinginan untuk baptisan air tersebut ya. Kemudian hari ini kita akan mengumumkan bagi Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun di bulan Oktober. Bagi yang hadir silakan maju, bisa juga mewakili nanti. Dimulai dari Kak Marta, tanggal 1. Silakan maju Kak Ata. Jevani Manurung, tanggal 4. Oma Sini, tanggal 10 kalau nggak salah. Oma Harvey juga kurang lebih sama. Kemudian Bu Tsunami tanggal 10 juga. Oh tanggal 16, tapi di kalender saya, oh iya Bu Tsunami. Nelson Maruli tanggal 23. Kemudian Ibu Yos yang di bawah memang besok, tapi nggak apa-apa sekarang ya Bu. Bu Yos yang bisa naik ke depan, ke atas ini. Bu Yosefin juga berulang tahun di bulan Oktober. Ada saya yang kelewatan? Mungkin ada yang, anak 2 di situ ada yang berulang tahun? Enggak, oh ya. Oh ya, oke. Ini yang berulang tahun, ada bingkisannya. Berulang tahun untuk bulan ini, sekalian juga jadi 2 kan Pak, sering lupa. Nanti setelah saya doakan bisa kembali ya. Bapak di surga, terima kasih untuk penyertaan-Mu sepanjang bulan Oktober. Begitu banyak jemaat yang sudah Tuhan pelihara, berpanjang umurnya, dan kami doakan supaya mereka tetap setia, mengasihi Tuhan, mengerti apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup mereka. Kami serahkan hidup mereka ke dalam tangan Tuhan, dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, demikian juga pada siang hari ini kami akan segera mengakhiri ibadah kami. Kami membawa hidup kami ke dalam tangan-Mu, mempercayakan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Mari sidang jemaat kita berdiri bersama-sama. Jika kami akan segera mengakhiri bulan Oktober ini Tuhan, dan akan memasuki bulan yang baru di bulan November. Kami tahu penyertaan-Mu sempurna atas kami sekalian. Semakin hari, semakin minggu berlalu, bulan berlalu. Kami merasakan firman Allah terus semakin mengingatkan kami untuk kami semakin dewasa rohani dan mencintai Tuhan. Maka biarlah kami menjadi saksi-saksi Tuhan. Biarlah kami kembali dari tempat ini menjadi berkat dimanapun kami berada. Oleh sebab itu jemaat, engkau sudah diberkati dan terus masih diberkati oleh Tuhan.
Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup. Dialah yang menyertai, memberkati engkau. Hari ini Maranatha sampai Tuhan Yesus datang kembali. Diberkati engkau oleh Tuhan dan jadilah berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Bapa.